Kisah akan berfokus pada seorang polisi bernama Frank. Ia dengan sahabatnya bernama Doug pergi ke sebuah dermaga untuk menangkap seorang tersangka kasus pembunuhan, di mana si penjahat yang tidak mau ditangkap pun langsung menawan rekannya sendiri dan... Weapon! Whoa, whoa, whoa! There's more, Jimmy! Ketika Frank menyadari peluru si penjahat telah habis pun merasa dia sudah menang, sehingga Frank dengan pedenya mengejar si penjahat sampai ke pinggir jalan. Tapi apa yang terjadi? 11 bulan dari kejadian itu, Frank kini menggunakan sebuah alat bantu pendengaran karena ternyata dirinya kehilangan pendengaran akibat kejadian tersebut, di mana Frank juga dipindah tugaskan dari petugas lapangan menjadi pekerja di balik meja sambil memulihkan diri berharap pendengarannya bisa normal kembali. Saat sedang bekerja, Frank mendapat video call dari anak perempuannya yang berharap jika sang ayah bisa melihat penampilannya di acara pentas sekolah, di mana si anak yang kerap kali menggunakan bahasa isyarat pun sangat membuatnya sedih, apalagi ketika alat bantu dengarnya mengalami kerusakan. Ia tidak dapat mendengarkan apapun termasuk suara putrinya sehingga memutuskan untuk langsung mengakhiri panggilan itu. It's good, you need to. Frank mendapatkan penjelasan dari dokter spesialisnya bahwa bagian telinga yang berbentuk siput atau yang biasa dikenal dengan nama koklea miliknya sudah mengalami penurunan performa, menyisakan hanya 30% saja, sehingga jelaslah sudah jika angka itu telah mencapai angka 0%, Frank akan benar-benar kehilangan pendengarannya. And more exposure to loud noises could lead to even further damage. Si dokter yang tidak bisa menjamin pendengaran Frank kembali hanya menyarankan agar dia mulai mempelajari bahasa isyarat agar tidak kesusahan saat berkomunikasi dengan orang lain. Very good. Sepulangnya dari si dokter, Frank langsung pergi ke TKP pembunuhan yang saat ini sudah dipenuhi oleh polisi dan petugas forensik, di mana terdapat 2 orang petugas yang ditemukan tergeletak tak bernyawa dengan luka tembak di kepalanya. This guy stumbled upon him about an hour ago, but the medical examiner thinks that the hit happened sometime last night. Frank kemudian bertanya pada seorang tunawisma yang diketahui adalah sosok penemu mayat itu, di mana percakapan mereka tidak berjalan lancar akibat si bapak berbicara terlalu pelan, di mana Frank tidak bisa mendengar sepatah kata pun yang dia ucapkan. Frank! Merasa kesal dengan kondisinya saat ini, Frank memutuskan untuk merenung di sebuah bar yang tak terlalu jauh dari TKP barusan. Ia yang saat itu ingin sendirian malah dihampiri oleh Doug yang mengajaknya untuk kembali bekerja di lapangan, menjadi penerjemah dari seorang saksi yang memiliki kondisi sama dengan Frank saat ini. Fuck, what are you gonna do? Witness. Yeah. Bertempat di sebuah apartemen sepi yang sedang diperbaiki, akhirnya mereka bertemu dengan saksi itu yang ternyata merupakan seorang wanita bernama Eva, di mana mereka terlibat sedikit cekcok dengan menggunakan bahasa isyarat karena Eva merasa kecewa dengan Doug yang tidak membawakan seorang penerjemah untuknya. Hey, Setelah mengetahui jika Frank juga menderita hal yang sama dengan Eva, ia akhirnya memaklumi dan langsung memulai sesi tanya jawab agar pekerjaan itu selesai lebih awal. sorry. Eva bercerita jika di malam kejadian, ia pergi keluar rumah untuk memotret langit yang saat itu sedang indah dengan dihiasi bulan purnama, di mana keindahan itu berubah mencekam ketika dirinya tak sengaja melihat sekelompok orang membunuh 2 pemuda dengan alasan yang tidak dia ketahui. Di tengah momen krusial itu, Eva memutuskan untuk mengabadikan momen langka tersebut karena menurutnya hal itu bisa dijadikan barang bukti agar polisi bisa menangkap para pelaku. Untuk bahan pernyataan, Doug meminta HP milik Eva sebagai barang bukti, di mana Eva dengan sukarela memberikan HP-nya berharap jika kasus ini dapat segera diselesaikan. Evidence. But we'll get it back to you.
Ketika Frank sedang berada di toilet, ia mendapatkan notifikasi terkait baterai HP-nya yang hampir habis. Namun perhatiannya teralihkan ketika dia sedang menyimpan HP-nya di atas wastafel dengan sebuah lubang cukup besar tepat di samping kloset berikut sebuah obat anti overdosis yang membuatnya curiga tentang siapa wanita ini sebenarnya. I like them. They're dark. Di perjalanan keluar dari apartemen itulah, mereka berdua mulai berbincang tentang siapa sosok Eva ini, di mana Doug mencurigai sesuatu jika sebenarnya malam itu Eva bukan keluar untuk memotret langit, melainkan ingin membeli obat terlarang, namun gagal karena penjualnya dibunuh oleh sekelompok orang. He did good. Alat bantu yang Frank gunakan tiba-tiba saja kehilangan sinyal koneksi dengan HP-nya, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke tempat Eva setelah menyadari jika HP-nya ketinggalan di atas wastafel. Sementara itu, 4 orang mencurigakan tiba-tiba saja datang dan memaksa masuk ke apartemen Eva, di mana Eva yang tidak bisa mendengar pun malah hare-hare tanpa menyadari jika di belakang ada orang yang hendak meringkusnya. Setibanya Frank di depan kamar Eva, ia menyadari jika wanita itu sedang berada dalam bahaya, sehingga Frank memutuskan untuk melewati jalan lain demi melihat siapa orang yang sedang bersamanya. Dia bernama Lynch, atau orang yang tempo hari melakukan pembunuhan. Ia menginterogasi Eva dengan lembut dan perlahan agar tidak merasa capek mengingat Eva yang tidak bisa mendengar dan bicara. Did anyone else see the video? No. No. Ketika Lynch menyadari jika Eva sedang berbohong pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk memeganginya. Ia akan menyuntikkan sebuah obat yang bisa membuat Eva mati overdosis. Ketika Eva hampir disuntik itulah, Frank memutuskan untuk masuk lewat jendela, mengambil senjata Lynch yang tergeletak di atas meja dan... They're on 6. They're on 6. Go to 6. Bangunan apartemen yang sudah Lynch kuasai 100% menganggap jika Frank tidak akan bisa keluar dari apartemen, yang demi mempersempit pergerakannya, Lynch meminta salah satu anak buahnya untuk memblokir sinyal agar Frank tidak bisa menghubungi atau dihubungi oleh siapapun. The elevator, what floor it's on, everything except the fire escape. It's my plan. Ketika sedang berduaan itulah, Frank bertanya terkait alasan kenapa Eva baru melapor setelah lewat 2 hari, sekaligus mengapa ada obat anti overdosis yang hal itu sangat mencurigakan, sehingga ia beranggapan jika sebenarnya Eva merupakan seorang pecandu yang malam itu keluar bukan untuk memotret, melainkan hendak membeli obat terlarang, tapi gagal karena penjualnya sudah terlebih dahulu dihabisi oleh seseorang. Eva menjelaskan jika dirinya bukanlah seorang pecandu seperti apa yang Frank pikirkan, dan untuk obat itu ia tidak tahu sama sekali dengan alasan kenapa tiba-tiba bisa ada di tempatnya. Namun satu hal yang pasti, Eva mempertanyakan tentang alasan kenapa para penjahat bisa tahu di mana dirinya tinggal. Sementara itu, salah satu anak buah Lynch bernama Flores mendapat luka akibat hasil dari baku tembak dengan Frank, di mana Lynch memutuskan untuk langsung menghubungi seorang paramedis profesional karena mereka tidak akan pernah bisa memasuki rumah sakit dengan status buronnya saat ini. I need a hospital mace. Tak berselang lama, para medis profesional itu datang dan langsung menjelaskan tentang beberapa aturan wajib yang harus Lynch dan Flores ketahui agar ia tidak mendapatkan gangguan berupa pertanyaan yang menurutnya akan melanggar aturan. Help me get him up. Ketika si para medis meminta bantuan kepada Lynch untuk mengambilkannya handuk pun tak sengaja menemukan ponsel Frank tergeletak di atas meja. Ia menyadari jika saat ini kedua mangsanya tidak memiliki alat komunikasi, sehingga Lynch langsung menghancurkan HP-nya saat itu juga. Frank sendiri saat ini akan keluar dari kamarnya untuk melihat bagaimana kondisi di luar, di mana selembar uang akan menjadi kode rahasia jika ingin masuk kembali ke dalam kamar.
Setelah ditinggal oleh Frank, Eva melihat seseorang di apartemen sebelah. Ia sebisa mungkin meminta pertolongan dengan melambaikan tangannya beberapa kali, di mana orang itu malah pergi dan tidak memperdulikan sinyal SOS dari Eva. Eva sempat merasa senang ketika melihat dua orang polisi datang ke apartemen, namun kesenangan itu berubah menjadi kekhawatiran karena ternyata dua polisi itu juga bagian dari kelompok Lynch yang datang ke sana bermaksud untuk menangkapnya. They armed? Negative. Lieutenants? Not many. Baru saja beberapa menit keluar melihat keadaan, Frank tiba-tiba saja merasa pusing dengan alat bantu pendengarannya yang juga mati secara mendadak tanpa tahu jika HP miliknya sudah Lynch hancurkan, sehingga dalam momen itu ia memutuskan untuk langsung kembali ke kamarnya. Di kamar, Frank kembali dibuat syok dengan sebuah fakta tentang datangnya dua orang polisi yang bersekongkol dengan Lynch untuk menangkap dan membunuh mereka. Melihat adanya sebuah alat komunikasi yang terhubung dengan lift pun, memutuskan untuk mengeceknya secara langsung. Ia berhasil menemukan sebuah intercom atau alat komunikasi dua arah, di mana panggilan itu mengarah langsung kepada pusat layanan apartemen. Frank menjelaskan jika dirinya tidak bisa mendengar sehingga hanya memberitahu pihak hotel jika saat ini Eva dan dirinya sedang disandra oleh sekelompok orang jahat. I can't hear anything, so just listen. Selesai dengan si operator layanan, mereka memutuskan untuk kembali ke kamarnya lagi, tapi tiba-tiba menyadari jika di dalam lift terdapat kameranya, Frank langsung menghancurkan kamera itu dengan pegangan pistolnya, sehingga anak buah Lynch yang bertugas di balik layar pun menyadari jika saat ini senjata Frank tidak berpeluru. My gun! Eva berhasil mengecoh Lynch dengan menaik turunkan lift 2 kali, sehingga mereka bisa kembali masuk ke dalam kamar Eva dengan Flores yang masih terduduk akibat lukanya yang baru saja diobati. Don't fucking move. Flores menyadari jika saat ini mereka berdua tidak bisa mendengar apapun. Hal itu terbukti ketika Frank tidak menyadari jika saat ini Eva sedang disandra oleh si paramedis, di mana aturan yang si paramedis junjung tinggi membuatnya memilih untuk pergi tanpa memperdulikan Flores yang mungkin nyawanya berada dalam bahaya. Not part of the job. Right now! Mereka berdua hampir saja ketahuan ketika Frank tak sengaja menimbulkan suara, di mana mereka langsung keluar lewat jendela dan memasuki sebuah kamar milik teman Eva yang sudah lama ditinggalkan. Dari HP yang mereka dapat dari Flores, Frank berhasil menghubungi Doug dan meminta bantuannya agar segera datang ke apartemen dengan membawa beberapa pasukan agar mereka berdua dapat segera dievakuasi. Frank, you got your piece? No. And they're all armed. I'm coming to you right fucking now. They're coming now. Try. Lynch menggunakan cara terakhir untuk menemukan mereka. Ia menyuruh anak buahnya untuk melacak di mana lokasi Frank saat ini, di mana si anak buah bekerja dengan sangat cepat dan berhasil menemukan lokasi persis di mana Frank saat ini. Farrell, Potter, get your asses up to 10. Got him now. Frank dan Eva hampir saja tertangkap ketika Lynch dan anak buahnya telah sampai di depan kamar mereka, di mana Eva yang kebetulan melihat ke arah pintu pun segera memberitahu Frank jika para penjahat itu sedang berusaha mendobrak pintu. Sadar jika mereka saat ini sedang dilacak pun membuat Frank tak mempunyai pilihan selain harus membuang ponselnya, yang hal itu berhasil mengelabui Lynch sehingga Frank dan Eva dapat kembali bersembunyi tanpa takut mereka akan ketahuan lagi. Dengan menggunakan bahasa isyarat, Eva bercerita jika memang dirinya dulu sempat mengalami depresi dan harus terjebak dengan obat terlarang, sehingga anti-overdosis yang ada di toiletnya memang benar-benar miliknya, yang kali ini dia sudah benar-benar insyaf karena tahu jika apa yang dulu dia lakukan sangat tidak bermanfaat. Di tengah perbincangan itu, mereka melihat Doug baru saja datang ke apartemen. Namun karena temannya sendirian, Frank memutuskan untuk turun ke bawah dengan menggunakan jalur lift bukan secara konvensional, melainkan turun melewati ruang luncur yang sudah terdapat tangga di dalamnya. Mereka harus melompat agar bisa sampai ke tangga besi. Namun sebelum melakukan aksinya itu, Frank malah terciduk oleh si polisi jahat dan...
Lynch yang kebetulan juga menaiki tangga langsung menghubungi anak buahnya menggunakan walkie-talkie. Ia malah mendengar suaranya sendiri tepat di atas kepalanya, yang ketika dicek, rupanya ada si polisi yang sudah babak belur dan memberitahu jika Frank saat ini sedang menuju ke arah hobi. Keluar dari ruang lift, Frank malah disuguhkan dengan Dog yang saat ini sedang ditawan oleh anak buah Lynch yang sedari tadi menunggu di lobi. Ia memutuskan untuk mengalah demi menyelamatkan sahabatnya, tapi apa yang terjadi? I'm so sorry, Frank. This is on you, Frank. All of this is on you. Sesampainya di kamar Eva, Dog yang masih menghargai persahabatannya pun menawarkan sejumlah uang sebagai tutup mulut, di mana Frank yang terdesak pun memilih untuk mengambil uang itu, di mana ia langsung dibawa pergi untuk membawa uang yang dimaksud. It's either this or it's this. I want 50K up front. Let's go. Ketika sedang berada di dalam lift, Frank mulai mengamati sekeliling berikut dengan tingkat kewaspadaan mereka, di mana Frank nekat untuk kabur dan sempat mengambil senjata milik si polisi sebelum akhirnya berhasil lolos dari mereka. Kemudian, Frank pergi menemui Eva yang saat ini berada di ambang kematian. Ia segera memberinya obat anti overdosis, berharap Eva bisa kembali sadar. Hey! Ketika sadar, Eva memberitahu jika efek obat anti overdosis hanya bertahan 10 menit saja. Ia tidak bisa melarikan diri karena hal itu akan memakan waktu yang cukup lama, di mana Frank memutuskan untuk membumi hanguskan kamar Eva agar para penjahat itu tidak akan pernah bisa masuk. Lynch bersama anak buahnya saat ini kembali untuk mencari Frank dengan penuh kemarahan. Ia sudah memberikan kesempatan hidup dan malah disia-siakan, sehingga kali ini tidak ada kesempatan kedua selain memberikannya hadiah berupa kematian. Frank yang tahu jika Lynch akan masuk lewat jendela pun memberikan senjatanya kepada Eva, memintanya untuk langsung menembak jika dia melihat sesuatu di luar jendela dan... Flores yang awalnya akan mendobrak pintu memutuskan untuk kembali mundur setelah mengetahui jika Frank sudah membakar kamarnya, apalagi setelah mengetahui jika petugas damkar lengkap dengan para polisi sudah berdatangan. Ia tidak bisa mengambil resiko dan memilih untuk meninggalkan pemimpinnya sendirian. Frank sendiri ternyata memiliki jalan untuk kabur. Ia memperbesar lubang tikus yang berada di samping kloset Eva, di mana jalur itu juga berhasil diketahui oleh Lynch yang langsung memasukinya, tetapi... Entah apa yang Dog pikirkan, alih-alih pergi dari tempat itu yang notabene akan segera habis terbakar, ia malah ikut masuk mengejar Frank dan bertemu dengan Lynch dengan kondisi yang setengah buta. I can't fucking see! Frank dan Eva berhasil masuk ke dalam salah satu ruangan milik orang lain yang ternyata adalah studio musik. Mereka yang tidak bisa mendengar pun memutuskan untuk menjebak Dog memasuki ruangan dan langsung menyalakan musik dengan suara yang bisa merusak gendang telinga seseorang dan... Frank segera keluar untuk meminta pertolongan, menyerahkan Eva kepada petugas medis berharap masih bisa diselamatkan, di mana Frank sendiri tampak hulang-hulang karena tidak bisa mendengar apapun meski situasi saat ini sangat berisik. Singkat cerita, Frank ditemani Eva datang ke pentas untuk melihat sang anak bermain musik. Ia tetap senang dengan pertunjukan itu meski telinganya tidak bisa mendengar suara indah yang dilantunkan oleh sang putri. Tamat ending yang sangat membagongkan.